biar aku saja yang membawa Lana. Kalau kamu lelah, gantiannya Jay. Biar gue berjalan di paling belakang. Andi, lu bawa pesanan gue kan? Tenang Bar, udah rapi semua. Tinggal kita nikmati aja nanti di atas. Bar, gue lagi haid nih. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa sih. Kalian bawa pembalut kan? Bawa kok, Bar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya, Bobby, yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Pastinya kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung yang berjudul Bagian Tubuhku. Cerita ini diambil dari sebuah kisah nyata yang ditulis oleh Lukas Priyatno. Jawa Tengah tempat yang indah menurutku, dan di sini pun tempat aku dilahirkan. Aku tinggal di Jakarta bersama istri dan kedua anakku. Terbesit dalam pikiranku, ingin rasanya pulang kampung untuk menengok orang tuaku. Akhirnya aku putuskan bulan depan untuk pulang ke tempat kelahiranku di Jawa Tengah. Memang ini yang dinamakan takdir. Aku ditugaskan oleh perusahaan tempatku bekerja untuk berkunjung ke sana. Aku pun pamit kepada istri dan anak-anakku karena ada tugas di kantor selama 2 minggu. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Namanya Bara Aksara, dan ini kisah nyata beliau di tahun 1988 Jawa Tengah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kun fayakun, jadilah, maka terjadilah. Semua perlengkapan sudah aku siapkan, dan aku pun berangkat pagi itu juga menuju Jawa Tengah. Selama perjalanan, aku teringat kawan-kawan kecilku dan kenangan bersama mereka saat melakukan pendakian gunung itu. Mengapa aku jadi teringat pendakian itu? Hari telah berganti, aku pun sampai di Jawa Tengah. Bergegas aku menuju ke rumah orang tuaku. Dari kejauhan aku melihat mereka tengah bersantai di teras rumah dan sedang menikmati teh hangat pagi itu. Pak, Bu, aku pulang Pak. Aku berteriak dari kejauhan dan sambil berlari menghampiri mereka. Rasa kangen yang teramat sangat aku rasakan pagi itu. Wah, Le, piye kabarmu, Le? Aku baik-baik saja, Bu. Anak istri kamu, kenapa nggak kamu bawa? Gini, Bu. Aku ada tugas dari kantor, Bu. Bulan depan aku baru berniat membawa mereka ke sini. Jawabku mempertegas pertanyaan ibuku. Sudah masuk sarapan. Kamu pasti lelah kan? Kamu istirahat dulu. Suara laki-laki tua yang sedang duduk sambil mengangkat gelas kopinya. Beliau adalah bapakku. Pak. Iya. Aku masuk dulu ya, Pak. Aku pun menuju kamarku, tidak banyak perubahan dengan rumah ini. Hanya sedikit lebih rapi dari sebelumnya. Sampailah aku di dalam kamar dan pertama kali yang aku lihat adalah tas ranselku. Kembali aku teringat tentang kejadian beberapa tahun yang lalu, di mana aku dan kelima temanku melakukan pendakian di Gunung Jawa Tengah. Waktu itu aku masih kuliah semester 1 di salah satu universitas terkenal di Jogja. Aku mempunyai teman satu geng berjumlah 6 orang. Aku, Putra, Jaya, Andi, Lana, dan Lani. Oh iya, perkenalkan. Namaku Bara. Kita mempunyai hobi yang sama, yaitu mendaki, dan kita berenam berniat mendaki gunung yang ada di Jawa Tengah. Setelah persiapan selesai, kita bersiap berangkat menuju gunung tersebut. Kita semua berkumpul di rumah Putra, karena Putra hanya tinggal bersama kakaknya. Jadi rumah Putra, kita jadiin base camp tempat kita berkumpul. Satu persatu anak-anak mulai datang. Aku berbicara dengan Andi. Andi,
Lu bawa pesanan gua kan? Tenang Bar, udah rapi semua. Tinggal kita nikmati aja nanti di atas. Andi menunjukkan 3 botol minuman untuk kita nikmati di sana. Tak lama Jaya, Lana, dan Lani pun datang dan kita packing ulang peralatan juga logistik. Lagi asik-asiknya kita packing, Lana dan Lani ngomong, Bar, gue lagi haid nih. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa sih, kalian bawa pembalut kan? Bawa kok, Bar. Lana dan Lani adalah anak kembar. Wajah dan sifatnya nyaris tidak ada bedanya. Yang membedakan hanya Lana. Anaknya lebih manis aja sih. Apa karena aku suka ya? Ayo kita berangkat. Ayo berangkat. Serentak kita semua menjawab. Tak lupa kita pamit dengan kakaknya Putra dan langsung menuju base camp gunung itu. Sampailah kita di kaki gunung. Aku dan Jaya mengurusi Maksi, sementara anak-anak menunggu sambil bercanda ria. Setelah selesai kita siap menuju puncak gunung itu. Kita semua berteriak, "Puncak!" Teriak kami serempak kegirangan. Trek di sana lumayan menguras tenaga. Udara semakin dingin di dalam sana. Sambil memandangi hutan yang lebat, Andi membuyarkan kedinginan yang kita alami. "Woi, minum dulu nih. Pada bengong-bengong aja loh," kata si Andi sambil meminum minuman itu dan menyerahkan kepada Jaya dan begitu seterusnya. Langit terlihat semakin gelap dan kita semua memutuskan untuk mendirikan tenda. Tak memakan waktu lama, 2 tenda kita akhirnya berdiri. Aku dan Putra segera membuatkan makanan untuk kami santap. Hanya makanan sederhana, namun kebersamaannya yang luar biasa. Setelah makanan matang, kita menyantap sama-sama disambut dengan gelak tawa tentunya. Karena kita sudah berada di gunung ini, tinggal pagi nanti kita lanjutkan menuju puncak. Makan selesai, kita segera bersih-bersih peralatan. Aku belum bisa tidur, akhirnya aku duduk di depan tenda sambil menikmati kopi hangat. Aku lihat Lana keluar dari tenda, akhirnya kita ngobrol berdua. Aku memang suka sama Lana karena dia manis dan baik hati. Gimana Lan? Akhirnya bisa sampai sini juga ya? Iya, Bar. Saya senang banget. Besok kita ke puncak kan? Iya Lan, besok pagi-pagi kita berangkat ke puncak. Ya udah, aku tidur dulu ya, Bar. Makasih loh udah mau temenin. Iya Lan, yaudah istirahat aja dulu. Nanti pagi aku bangunin ya. Lana pun masuk ke dalam tenda dan aku masih asik berada di luar sambil menghisap rokok. Langit yang cerah membuat aku betah memandang indahnya bintang-bintang yang terasa amat dekat denganku. Tak sadar akhirnya aku tertidur pulas di luar tenda. Sampai akhirnya... Bar, bangun. Ayo kita ke puncak. Oh iya, ayo kita ke puncak. Lana membangunkanku dari tidurku. Aku pun menjawabnya dengan semangat. Akhirnya kita berenam berangkat menuju puncak gunung itu. Jalan kita susuri perlahan dan setelah 2 jam berjalan, akhirnya kita sampai di puncak gunung itu. Kita memandangi matahari yang mulai timbul dari balik lautan awan di sekeliling gunung itu. Sepanjang mataku memandang hanya ada lautan awan putih dengan balutan cahaya matahari. Sungguh indah kebesaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih, Kau telah menciptakan keindahan ini untuk kami. Aku memandang takjub sambil bersandar pada Lana. Bar, bongkar lagi ya. Andi berbicara sambil mengeluarkan minuman dari dalam tasnya. Hajar Di, kita habisin aja di sini. Lagi asik-asiknya kita minum. Langit yang cerah berubah menjadi gelap dan hujan pun turun. Aneh memang. Harusnya kita sudah tidak akan terkena hujan karena awan berada di bawah kita. Akhirnya kita putuskan untuk turun dari puncak. Aku memimpin turun ke bawah dan kita bertemu persimpangan. Bar, kita kemana nih? Gak tahu nih Put. Kok gua bingung ya? Tadi udah dikasih tanda apa belum sih? Udah kok, gue yang ngasih tanda berdua sama si Andi. Iya Bar, gue ikat tali warna merah kok tadi. Andi langsung menimbali pertanyaanku. Ya udah gini deh,
Putra sama lo, Di, cari ke sebelah kanan. Gue sebelah kiri aja. Lalu saya kemana, Bar? Lu tunggu di sini aja ya. Temenin Lana sama Lani. Oke deh, Bar. Hati-hati ya lo bertiga. Pesan si Jaya kepada kami. Kita pun berpencar untuk mencari tanda tali tersebut. Namun, gak ketemu tanda apa-apa. Aku putuskan untuk kembali ke tempat semula. Bar, gimana? Ketemu gak? Tanya Jaya padaku. Putra dan Andi pun datang. Gak ada tanda tali, Bar. Terus kita gimana nih? Sabar dulu ya. Kita pasti keluar kok dari sini. Terus gimana nih, Bar? Gue lihat sih jalur kanan lebih mudah tuh jalannya. Kita diem dulu Put di sini. Kita hilang arah nih soalnya. Tapi kita nggak bisa diem di sini aja, Bar. Lu kenapa sih, Put? Jelas-jelas kita ini tersesat, Put. Kalau orang tersesat itu harusnya diem, bukannya bergerak kemana-mana. Lu kenapa sih? Timbalku kepada Putra. Karena Putra itu ngeyel. Inginnya itu kesana mencari jalan. Lu tahu sendiri, Bar. Stok makanan kita sudah nggak ada. Gue nggak mau mati kelaparan di sini, Bar. Jawab si Putra. Aku hanya diam tanpa berkomentar. Gini aja deh. Gua mau lanjut turun. Siapa yang mau ikut? Gue ikut lo deh, Put. Terus gimana yang lain? Mau ikut gue atau tetap di sini mati kelaparan? Putra berbicara dengan nada tinggi. Jaya, Lana, dan Lani akhirnya memilih ikut Putra. Lo sendiri gimana, Bar? Gue mau jalan nih. Ya udah, lo jalan di depan, gue paling belakang. Akhirnya kita berenam berjalan menyusuri hutan yang lebat. Hujan pun tidak berhenti membasahi perjalanan kami. Suara gemuruh terdengar kencang di langit-langit. Kilat dan petir pun bersautan silih berganti. Suasana semakin mencekam kala itu. Langit pun menjadi semakin gelap dan kita belum berhasil juga sampai di tempat camp. Terbesit di benakku putus asa, namun aku harus tetap bertahan untuk hidup di hutan ini. 1 hari sudah kami berjalan, namun tidak juga sampai ke bawah. Kita seakan dibawa berputar-putar di tempat yang sama. Hujan mulai reda dan kami merapat untuk menghangatkan tubuh dan tanpa tersadar kami pun tertidur. Dalam tidurku, merasa ada yang bergerak. Kemudian aku membuka mataku. Aku melihat sosok makhluk hitam besar tengah memeluk Lana. Sontak, itu membuatku terkejut. Kemudian Lani tiba-tiba saja berteriak histeris dan berbicara. Bawa dia! Bawa dia! Lani berteriak sambil tertawa dengan nada menakutkan. Dan seakan menggema di tengah hutan yang sepi dan menakutkan malam itu. Tawanya benar-benar membuat aku takut. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Putra, Andi, dan Jaya bangun dan hampir saja ingin kabur. Namun aku tahan mereka. Lani mulai berdiri. Aku pun spontan menarik kembali tubuhnya untuk duduk kembali. Namun usahaku sia-sia. Tenaga Lani sangatlah kuat dan aku terpental jauh dibuatnya. Woi, jangan diem aja dong, bantuin gue lah. Aku berteriak meminta mereka untuk sama-sama membantu. Akhirnya Lani berhasil kita kendalikan. Sekarang tinggal Lana yang sedari tadi dipeluk makhluk hitam besar dan bertaring. Aku pun coba berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Tolong Le, lepaskan kawan kami. Aku berbicara dengan berbata-bata. Makhluk itu hanya diam dan tetap memeluk Lana yang telah tertidur. Jangan harap, dia akan kami bawa. Jeritan Lani tiba-tiba saja meledak bersamaan hujan yang kembali turun membasahi hutan ini. Lani terus saja tertawa sambil berbicara. Bawa dia, bawa dia. Bawa saja dia. Aku melihat makhluk tersebut berdiri dan menggendong Lana. Aku menangis melihat ini dan aku mencoba berdoa meminta pertolongan. Ya Allah, selamatkanlah nyawa teman kami. Jangan biarkan makhluk itu membawa teman kami, ya Allah. Aku berdoa dengan tubuh gemetar. Aku terus berdoa.
Makhluk tersebut tetap saja memeluk Lana dan makhluk itu berlahan menghilang bersamaan dengan Lana di pelukannya. Aku terus saja menangis sambil menyebut nama Lana. Lana! Lana! Jangan kau bawa dia! Lepaskan Lana! Aku mohon lepaskan! Air mataku terus saja mengalir deras, begitu pula dengan ketiga temanku. Mereka menangis sambil terus memegangi Lani yang sedari tadi terus berontak dan berteriak bawa dia. Sekarang Lana benar-benar menghilang bersamaan dengan makhluk tersebut, dan Lani pun tertawa kegirangan. Lani terus saja tertawa dan aku dekati Lani yang masih saja kerasukan. Hei Lani, istighfar. Jangan mau kau dikuasai makhluk ini, Lani. Lani. Aku terus saja berbicara pada Lani. Tapi Lani tetap saja tertawa terus-menerus. Ini semua perbuatanmu. Lani hanya tertawa lepas dan menakutkan. Tanpa aku sadari, tiba-tiba saja tanganku menampar wajah Lani. Plak! Lani terdiam dan menunduk. Suasana pun menjadi hening. Hanya ada suara hujan yang terus saja turun mengiringi kepergian Lana. Tubuh Lani kami sandarkan di dekat pohon dan aku mencari wadah untuk menadahkan air hujan untuk kita minum. Karena persediaan air kami sudah tidak ada lagi. Bar, terus gimana ini? Tanya Putra padaku. Aku pun menjawab pertanyaan dari Putra. Aku gak tahu Put, harus bagaimana. Aku bingung harus berkata apa. Yang aku pikirkan, bagaimana caranya bilang pada orang tua Lana. Kita berempat semua terjaga dan diam tidak berbicara apa-apa, sampai akhirnya kami semua tertidur. Matahari terasa menyilaukan wajahku dan aku pun terbangun. Aku melihat teman-temanku masih tertidur dan yang aku bikin kaget, ternyata Lana ada di samping Lani yang tengah tertidur. Lalu apa yang terjadi semalam? Apakah aku bermimpi? Aku pun berdiri melihat sekitar. Perutku keroncongan karena lapar dan aku melihat ada wadah air yang aku buat untuk menandangi air hujan tersebut. Aku berpikir, kalau semalam aku hanya mimpi, lalu kenapa wadah ini ada di sini ya? Ini benar-benar membuatku bingung sekali. Kemudian aku ambil air itu menggunakan daun dan meminumnya. Aku putuskan untuk membangunkan kelima temanku dan memberikannya air tersebut untuk mereka minum. Barah, aku lapar. Sahut si Lani. Sabar ya nih, habis ini kita turunnya. Nanti saya buatin kamu nasi goreng deh. Jawabku sambil tersenyum menyemangati Lani dan juga yang lainnya. Setelah semua minum, kita melanjutkan kembali perjalanan. Jalannya makin tak terarah. Langit yang cerah mendadak menjadi sangat gelap. Suara gemuruh pun terdengar dari atas langit. Kilatan petir pun terus bersinar di balik awan hitam. Kita terus mempercepat langkah kita. Di tengah derasnya hujan di hutan itu, mulailah terdengar suara tertawa seseorang wanita dari atas pepohonan. Dan kabut pun menutupi pandangan kami seketika. Aku lihat Lani tiba-tiba saja berdiri di jalan. Lani seperti mematung. Putra dan Lana yang berada di depan tetap berjalan terus ke bawah. Sedangkan Andi yang berada tepat di belakang Lani seperti orang ketakutan. Tiba-tiba Lani melompat dan berbalik menghadap kami bertiga sambil tertawa terbahak-bahak. Sontak ini membuat aku kaget. Lani hilang kendali dan sepertinya Lani mengalami kerasukan seperti yang aku lihat di dalam mimpiku semalam. Kalian tidak akan pulang. Kalian tidak akan pulang. Lani melotot dan terus tertawa tanpa henti. Andi yang jaraknya dekat dengan Lani sampai terjatuh, duduk dan mulai panik. Pergi, jangan dekati aku, pergi. Teriak Andi pada makhluk yang ada di tubuh Lani itu. Lani terus saja tertawa tanpa henti. Kulihat di depan sana sudah tidak ada lagi Putra dan Lana. Mereka hilang di telan kabut yang menyelimuti hutan ini.
Melihat tingkah Lani yang semakin tidak terkendali, aku takut justru ia akan membuat lebih dari ini. Aku berlari dengan cepat dan menubruk Lani hingga terjatuh. Ku tampar berulang kali kedua pipi Lani dan menyuruhnya untuk istighfar. Namun Lani malah melotot dan terus berontak. "Andi, Jaya, bantu gue cepat, cepat bantu gue." Aku berteriak meminta pertolongan kepada temanku, karena tenagaku sudah hampir habis. Andi dan Jaya langsung memegang kedua tangan Lani yang terus saja memberontak. Sebisa mungkin aku panjatkan doa untuknya, dan alhamdulillah Lani pun kembali tenang. "Lani, kamu gak apa-apa?" Aku kenapa? Mengapa aku terbaring di sini? "Apa kamu masih sanggup berjalan?" Masih, Bar? Aku masih sanggup berjalan. Di mana Lana? "Dia jalan di depan bersama Putra. Ayo kita susul mereka." Kita berempat kembali berjalan. Andi memimpin kami di depan, sedangkan aku membantu Lani berjalan dan Jaya berada di paling belakang. Hujan tidak berhenti-henti, turun semakin deras. Perut kami pun semakin lapar karena sama sekali belum terisi makanan dari kemarin. Di depan sana aku melihat ada 2 orang yang tengah duduk di pinggir jalur, namun tidak sepenuhnya terlihat karena tertutup oleh kabut. Kita terus berjalan menghampiri mereka, dan ternyata Putra dan Lana yang tengah duduk menunggu kami. "Kalian kemana saja sih? Kok baru sampai?" "Ini, Put, ada insiden sedikit. Kita istirahat dulu ya. Kasihan Lani, dia kelelahan." Kita berenam pun duduk merapat untuk menghangatkan badan. Barah, aku lapar. Suara Lana dengan nada pelan dan tubuh bergetar. Dia katanya lapar. "Tahan sedikit lagi ya, Lan. Sebentar lagi kita pasti sampai ke bawah kok." Jawabku kembali memberi angin segar untuk Lana. Kami benar-benar tersesat di hutan ini dan entah mengapa belum juga mencapai kaki gunung. Kita sudah berjalan sampai 2 hari lamanya. Aku berdiri dan berniat mencari tanaman yang bisa kami makan. "Aku pergi sebentar ya, kalian tunggu di sini." "Kamu mau kemana, Bar?" "Saya mau cari tanaman yang bisa kita makan." "Gua ikut ya, Bar?" tanya si Putra. Aku pun menjawabnya. "Ya udah, ayo Put. Yang lain tunggu di sini ya, jangan kemana-mana." Aku bergegas mencari tanaman yang bisa kami makan. Aku dan Putra terus saja berjalan menyusuri hutan tersebut, dan tidak memakan waktu lama, aku menemukan bunga cantigi. Langsung saja aku dan Putra memetik bunga tersebut, dan kita kumpulkan. Bunga cantigi ini berwarna hijau, merah-merahan, dan bisa kita konsumsi tanpa harus mengolahnya. "Bagaimana rasanya, Bar?" "Jangan banyak tanya, Put, kita petik aja." Setelah cukup banyak, kami kembali ke tempat semula dan membagikan bunga ini untuk kita makan. Benar saja, bunga ini pun kita santap dengan lahapnya dan habis tanpa tersisa. "Kita jalan lagi ya." Kita semua berdiri dan kembali melanjutkan perjalanan turun dari hutan ini. Baru beberapa langkah kami berjalan, petir menyambar pepohonan tepat di samping Putra. Pohon itu terbakar dan mati seketika karena hujan yang begitu deras. Kulihat Putra terpental jauh ke depan dan terguling terus ke bawah. Aku pun berlari untuk menangkap Putra. Putra memegang telinganya menggunakan kedua tangannya dan sambil berteriak, "Tolong! Sakit! Sakit sekali!" Putra terus saja berteriak kesakitan. Kulihat darah mengalir dari kedua belah tangan Putra melalui sela-sela jari tangannya. "Put, lu kenapa, Put? Put, ayah, ibu, tolong, sakit!" Suara Putra benar-benar membuat panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Hujan menjadi semakin deras, petir pun terus menyambar. "Put, lu kenapa, Put? Putra!" Aku teriak. Namun Putra terus saja menggelepar dan terguling-guling di tanah. Aku lihat matanya melotot dan terpejam. Aku rasakan Putra sangat merasakan sakit yang luar biasa. "Bara,
Kenapa semua menjadi gelap, Bara? Tenang, Put. Tenang, lo pasti baik-baik saja, Put. Gue nggak bisa lihat elu, Bar. Gelap, Bar. Gelap sekali. Putra terus berbicara seperti itu dengan wajah yang panik. Kemudian petir kembali menyambar dan membuat pohon yang berada di belakang Jaya tumbang. Jaya pun tertimpa batang pohon tersebut dan ambruk seketika. Disambut dengan teriakan Lani yang terkejut. Lani histeris. Lani jongkok ketakutan dan Lana hanya menangis meminta pulang. Ma, aku ingin pulang, Ma. Aku sudah tidak kuat, Ma. Suara Lana dengan berlinang air mata dan terus menyebut nama mamanya. Andi langsung bergegas menolong Jaya dan mengangkat batang pohon yang menimpa tubuhnya. Jaya tidak sadarkan diri dan sepertinya ia pingsan. Darah keluar dari kepala Jaya dan terus mengalir. Entah apa yang sedang menimpa kami hari itu. Kejadian demi kejadian terus saja datang silih berganti. Kita harus cepat-cepat keluar dari tempat ini. Di, apa kau bisa memapa Jaya? Bisa, Bar. Ayo kita pulang. Jawab Andi yang sedang berusaha menggendong Jaya di punggungnya. Put, apa lo masih kuat berjalan? Masih, Bar, tapi gue nggak bisa melihat. Ya udah, gue bantu lo berjalan ya. Iya, Bar, terima kasih. Putra pun berdiri. Kemudian aku memapah Putra berjalan. Dengan langkah yang terseok-seok, kami terus saja turun ke bawah dan menembus lebatnya kabut yang menutupi jarak pandang kami. Hujan mulai reda dan langit pun mulai menjadi gelap. Di depan sana aku melihat ada sebuah saung atau pendopo dan aku putuskan untuk beristirahat di tempat itu. Aku melihat seperti tempat persinggahan sementara. Ada tempat untuk beristirahat dan cukup untuk kami berlima. Aku baringkan Putra di tempat itu dan aku bantu Andi untuk meletakkan Jaya di samping Putra. Di sana ada beberapa kayu kering. Mungkin sengaja ditinggalkan pemiliknya di sini. Langsung saja aku buat api kecil untuk menghangatkan tubuh kami. Aku lihat hujan masih saja turun, tapi tidak seperti sebelumnya. Kita berempat berkumpul di dekat api unggun yang aku buat tadi. Dan Lana berbicara. Bar, aku ingin pulang. Sabar ya, Lan. Besok pagi kita pulang. Kamu berdoa terus ya. Jawabku kembali menenangkan Lana dan juga yang lainnya. Sebaiknya kalian istirahat, biar gue yang menjaga api ini agar tetap menyala. Akhirnya mereka segera membaringkan tubuh mereka masing-masing, sedangkan aku terus saja menjaga api ini agar tetap menyala. Malam yang dingin semakin menusuk hingga ke tulang. Untunglah api unggun ini bisa sedikit menghangatkan tubuhku yang sudah mulai kelelahan. Aku memperhatikan kelima sahabatku itu. Gara-gara aku membawa minuman ke puncak gunung ini, mereka terkena imbasnya. Aku terus saja menyalahkan perbuatan bodohku ini. Mengapa aku begitu ceroboh? Perasaan ini terus saja menghantui perasaanku di malam itu. Aku tetap duduk di perapian itu sambil terus menatap kelima sahabatku yang tengah tertidur dalam lelahnya. Tiba-tiba, Putra bertanya padaku, Bar, kau di situ? Put, kamu baik-baik saja kan? Iya, Bar, aku baik-baik saja. Tapi aku masih tetap bisa nggak melihat, Bar. Apa aku bakal buta ya? Putra berbicara dan bangkit dari tidurnya dan duduk di tepianku. Jangan ngomong begitulah, Put. Kamu pasti baik-baik saja kok. Apakah kita bisa keluar dari hutan ini, Bar? Kita pasti bisalah, Put, keluar dari hutan ini. Kamu jangan khawatir ya. Obrolan kami terus berlanjut sampai akhirnya aku pun tertidur di dekat perapian. Kicau burung membangunkan aku di pagi hari. Kulihat Lana tengah berada di dekatku dengan menghadapkan tangannya di perapian. Kamu sudah bangun, Lan? Sudah sedari tadi, Bar. Kamu pucat sekali, Lan. Kamu lapar. Kulihat wajah Lana begitu pucat dan bergetar. Aku bertanya apakah dia lapar. Lana hanya mengangguk menjawab pertanyaanku. Kamu tunggu di sini ya. Aku mau mencari makanan dulu. Iya, Bar.
hati-hati ya. Aku mulai berjalan menembus kabut yang masih saja menyelimuti hutan itu. Semakin dalam aku masuk ke hutan, aneh, mengapa aku tidak menemukan bunga cantigi seperti yang aku lihat kemarin? Kabut yang pekat membuat jarak pandangku menjadi berkurang. Alam sepertinya memang sedang tidak lagi bersahabat denganku. Hujan kembali turun dengan deras. Langit mulai menjadi hitam di pagi itu. Seakan aku berjalan di malam hari. Tidak ada senter ataupun cahaya yang menerangi langkahku. Suara gemuruh mulai terdengar di tengah hutan yang sepi ini. Kulangkahkan kaki, aku terus masuk ke dalam hutan yang gelap. Tiba-tiba, aku terperosok ke dalam jurang yang sangat dalam. Aku berteriak menggema di tebing jurang. Sebisa mungkin aku meraih akar-akar pepohonan menggunakan kedua belah tanganku ini. Kurasakan amat sakit pada jari-jari tanganku. Aku pun berhasil menggapai akar tersebut dan aku menggantung di bibir jurang. Tidak kurasakan kakiku menyentuh apapun, entah beberapa dalam jurang ini. Dengan sisa tenagaku, kurai akar tersebut dan terus memanjat kembali ke atas. Sampai aku rasakan kakiku menyentuh sebuah bongkahan batu besar kala itu. Aku berbaring di sana, seketika aku terbayang wajah ibuku. Ingin rasanya memeluk beliau kembali. Ya Tuhan, andai saja aku bisa selamat, tolong sampaikan kepadanya bahwa aku sangat menyayanginya. Aku pun menangis di tepian jurang dan terus saja terbayang wajah ibuku. Tak lama dari sana, aku mendengar suara gemuruh dari atas jurang, entah suara apa itu. Kabut yang begitu pekat membuat aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku hanya merasakan getaran dari dalam tanah. Suara itu semakin lama semakin mendekat ke arahku. Terus saja aku menatap ke atas sambil berbaring. Batu-batu kerikil berhamburan menerpa wajahku. Seketika aku lihat sebuah batu besar tepat berada di depan mataku. Tak sempat lagi aku mengelak. Aku berteriak sekencang-kencangnya. Aku tidak merasakan apa-apa. Aku lihat batu besar itu tidak mengenai wajahku, namun aku tidak bisa menggerakkan tanganku. Baru aku tersadar bahwa batu besar itu menghantam tangan kiriku. Sekuat tenaga aku geser batu tersebut dengan tangan kananku. Perlahan mulai bergerak dan aku mulai merasakan sakit pada bahu kiriku. Terus aku gerakkan batu itu dan batu tersebut bergerak dan jatuh ke dalam jurang. Seketika aku mulai mengeluarkan air mata dengan sendirinya. Rasa sakit sangat terasa pada tanganku. Aku melihat tangan kiriku hancur akibat tertimpa batu besar itu. Ya Allah, tanganku. Ibu, tolong aku, Ibu. Ibu, tolong aku, Ibu. Aku bersedih, aku berteriak meminta tolong kepada ibuku. Aku coba bangkit dengan terus menahan rasa sakit pada lenganku. Darah terus saja mengalir bersamaan dengan derasnya hujan kala itu. Sulit sekali buatku untuk bangkit. Namun aku harus tetap bertahan dan aku harus tetap hidup demi kawan-kawanku. Kulihat tulangku remuk akibat hantaman batu besar itu dan tanganku sudah terpisah dari tubuhku. Dengan sekuat tenaga aku pun mulai bangkit. Kuambil pisau belatiku dan aku sobek celana panjangku. Setelah itu aku mulai memotong sisa-sisa tulang yang masih menempel di bagian tanganku. Kutarik nafasku dalam-dalam dan mulai aku lakukan. Krak, krak, krak. Suara tulang yang aku potong hingga sampai membuat dadaku bergetar. Aku terus melakukan itu dan ini hal gila yang pernah aku lakukan. Aku menahan jeritan dengan kain celanaku yang aku sobek tadi dan aku sumpal mulutku. Air mataku terus saja mengalir di kedua belah mataku. Ayah, ibu, ini sungguh sakit. Tolonglah aku, ibu. Ibu, tolonglah aku. Hanya itu yang bisa aku katakan dalam hati.
Setelah itu perlahan aku mulai membalut luka di tangan sebelah kiriku untuk menghambat darah yang terus saja mengalir deras. Kuikat dengan kuat dan sambil aku berteriak, nafasku terengah-engah, detak jantungku menjadi cepat. Aku masih duduk lemah sambil melihat tanganku yang tergeletak hancur tidak berbentuk. Bara, aku lapar. Seketika, aku teringat Lana dan kelima temanku yang kelaparan. Karena memang sudah 3 hari kami tidak makan apapun. Seketika aku mempunyai ide gila. Akan aku bawa tanganku untuk dimakan oleh teman-temanku. Aku potong jari-jari tanganku yang masih utuh agar tidak terlihat oleh temanku. Aku potong lenganku menjadi 6 bagian dan aku masukkan ke dalam kantong jaketku. Tanganku yang buntung, aku tutupi menggunakan jaket panjangku, agar tidak nampak terlihat kalau tanganku sudah tidak utuh lagi. Aku pun mencoba berdiri dan meraih akar-akar tersebut, dan memanjatnya dengan keras, dengan satu tangan dan dibantu kedua kakiku. Dengan susah payah akhirnya aku pun berhasil sampai atas. Aku tergeletak, kepalaku tiba-tiba saja pusing. Mungkin ini akibat darah yang tadi banyak keluar dari lenganku. Aku memutuskan beristirahat sebentar. Entah berapa lama aku tertidur di sini. Aku bangun dan mulai berdiri kembali. Lanjutlah aku berjalan menuju pendopo, di mana kelima temanku pasti sedang menunggu dengan cemas. Setelah lama berjalan, aku pun sampai di pendopo tersebut. Aku lihat mereka sedang tertidur pulas. Aku mengambil potongan lenganku dari dalam jaket. Potongan tersebut aku tusukkan di kayu yang sudah aku tajamkan sebelumnya. Aku tambahkan kayu bakar tersebut dan mulai memanggang potongan tanganku. Aroma yang keluar membuat perutku semakin lapar. Aku melirik teman-temanku. Mereka terbangun karena aroma daging panggang yang sedang aku bakar. Kamu buat apa, Bar? Tadi sewaktu aku mencari bunga cantigi, ada seekor musang menyerangku. Dengan sangat terpaksa, musang itu aku bunuh dan membawanya kemari. Jawabku berbohong pada Lana. Aku pun melihat Jaya sudah siuman. Oh, Jay, kamu sudah baik-baik saja? Kok aku ada di sini ya? Jaya bertanya kembali, karena dia bingung kenapa dia ada di sini. Tadi kamu sempat pingsan, Jay. Makanya kamu gue bawa ke sini. Udah matang nih, kita makan yuk. Kubagikan potongan itu satu persatu. Mereka pun menyantap daging itu tanpa bicara lagi. Aku pun ikut menyantap daging tersebut tanpa berpikir yang aku makan adalah potongan tanganku sendiri. Ternyata daging musang seperti ini ya, kata si Jaya. Iya ya, dagingnya pekat dan tebal, timbal si Andi sambil terus menyantap potongan tersebut. Udah makan aja, habisin. Habis ini kita lanjut turnya. Setelah semua memakan habis, kita pun bergegas kembali berjalan menuju bawah kaki gunung. Andi memimpin paling depan sambil membantu Putra berjalan. Disusul Lana, Lani, Jaya, dan aku tetap berada di paling belakang. Kami berenam terus saja berjalan berlahan menyusuri tanah yang licin karena hujan yang tidak pernah berhenti. Tiba-tiba aku mendengar suara gamelan Jawa. Entah hanya aku yang mendengar atau kelima temanku juga mendengar. Namun langkah kaki kita semua berhenti. Bar, lo denger nggak? Itu suara apa? Teriak si Andi dari depan. Dia teriak padaku. Jangan dengerin, jalan aja terus. Ayo lanjut jalan. Aku mempunyai sebuah firasat buruk setelah mendengar suara gamelan itu. Baru aku melangkah, aku menabrak Lani yang tiba-tiba saja berhenti. Nih, kenapa berhenti? Ayo jalan terus. Aku melihat Lana mulai bergerak seperti seorang penari yang mengikuti irama gamelan ini. Sedangkan Lani hanya mematung tanpa bergerak sedikit pun. Lana, Lana, kamu kenapa, Lan? Teriakku kepada Lana. Kita terdiam dan tidak tahu apa yang sedang terjadi pada Lana dan Lani. Lana terus saja menari dengan gemulai.
Seperti orang yang sudah biasa menari, gerakannya sangat lembut dan terus saja memberi senyum, menambah suasana menjadi sangat mistis saat itu. Lani yang sedari tadi berdiri mematung, tiba-tiba saja berlari dan memanjat pohon besar yang berada di samping Andi dan Putra. Gerakannya sangat cepat sekali. Batang pohon yang dipenuhi lumut tidak menghentikan gerakan Lani untuk terus manjat ke atas pohon itu. Setelah sampai di atas pohon, Lani berhenti dan menatap sinis kepadaku dan teman-temanku. Dengan suara yang lantang, Lani berteriak, Datanglah! Datanglah! Suara Lani sangatlah menakutkan. Yang aku dengar suara itu seperti suara laki-laki dewasa. Setelah teriakan Lani, suasana menjadi hening. Suara gamelan Jawa pun tidak lagi terdengar. Aku, Andi, Putra, dan Jaya hanya diam tidak bergerak. Aku lihat wajah kepanikan mereka mulai terasa. Lana pun diam tidak bergerak dan hanya duduk bersimpuh menghadap Lani yang sedang berada di atas pohon besar itu. Kabut semakin pekat diimbangi bau busuk yang sangat menyengat sekali. Kulihat Jaya muntah karena bau busuk yang sangat menyengat itu. Entah dari mana datangnya bau busuk tersebut. Bau ini benar-benar busuk banget. Setelah itu aku pun mulai melihat penampakan-penampakan di kiri dan kananku. Kuntilanak, pocong, gendorwo, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bar, ayo lari! Jangan ada yang lari. Terus istighfar dan berdoa. Gue takut, Bar. Di situ, Putra yang tidak bisa melihat apa-apa, dia bingung. Dia bingung, ada apa sebenarnya ini? Kalian lihat apa? Kasih tahu saya lah. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Andi terus saja menangis. Dan tiba-tiba, makhluk-makhluk tersebut tertawa dan berteriak. Kamu mau kemana? Teriakan dan tawa mereka membuat gendang telingaku sakit. Sepertinya ada yang ingin meledak dan sangat kencang berdenging. Lani berteriak dari atas pohon dan menunjukkan tangannya ke arah Lana. Serahkan dia! Serahkan dia! Oh, serahkan dia! Kemudian Lana terkulai lemah dan jatuh ke tanah. Dengan sigap aku menopang tubuhnya. Lana, bangun Lan, ini aku Bara. Aku terus menggoyang-goyangkan tubuhnya. Akhirnya Lana pun membuka mata. Sedangkan Lani masih saja berada di atas pohon dan terus menatap sinis terhadapku. Putra yang sedari tadi kebingungan pun dia berbicara dengan lantang. Hai iblis! Aku tidak takut padamu. Lepaskan teman-temanku. Suara Putra membuat keadaan semakin tegang saja. Lani yang dirasuki makhluk halus pun bereaksi dan melompat dari atas pohon. Kau berani menantangku, bocah ingusan. Lani berjalan setengah merangkak dan terus mendekat ke arah Putra. Dengan cepat Lani menerkam Putra dan mencakar-cakar tubuh Putra yang tidak berdaya itu. Ayo bangkit. Bangkit dan lawan aku, ayo. Suara Lani dengan terus mencabik-cabik tubuh Putra dan kembali tertawa. Aku bingung harus berbuat apa. Aku hanya bisa berdoa pada Yang Maha Kuasa dan memohon perlindungannya. Kubacakan terus ayat kursi yang aku hafal dan diikuti oleh semua teman-temanku. Lani langsung bereaksi dan menggelepar-gelepar di tanah. Panas! Panas, hentikan itu! Hentikan! Panas! Lani berteriak kepanasan dan terus berguling-guling. Aku melihat makhluk di sekelilingku pun menjerit dan perlahan menghilang satu persatu. Keadaan pun menjadi sedikit membaik. Lani terdiam dan mengeluhkan kakinya sakit. Aduh, ada apa denganku? Mengapa kakiku sangat sakitnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Lani menjadi kebingungan dengan apa yang tadi telah menimpanya. Gini Lan, sebaiknya kita semua berdoa saja. Meminta pada Allah untuk keselamatan kita.
Akhirnya kami duduk melingkar dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami. Ini semua salahku. Maafkanlah kesalahanku ya Allah. Terimalah permintaan maafku ini dan tunjukkan kemana arah untuk kami menuju ridho-Mu ya Allah. Terus saja aku berdoa di dalam hati memohon ampun atas apa yang telah aku perbuat. Air mata tidak terasa mengalir dengan sendirinya. Iya, kami semua menangis kala itu dan merasa sangat menyesal. Kemudian kami semua berdiri dan memutuskan melanjutkan perjalanan kembali. Langit tidak berubah dari pagi hingga sekarang. Yang aku rasa hanya gelap, gelap dan gelap. Tapi itu tidak mengurungkan niat kami untuk tetap berjalan. Entah beberapa lama kami berjalan, lalu sampailah kami di sebuah pohon besar. Pohon ini sangatlah rindang dan lebat, hingga air hujan pun tidak bisa menembus daun-daunnya. Aku putuskan untuk bermalam di tempat ini karena sangatlah lelah rasanya, dan sungguh aku mulai tidak sanggup lagi untuk berjalan. Kita istirahat di sini saja ya, aku sudah lelah banget. Aku duduk dan bersandar di bawah pohon besar itu. Aku lihat Andi dan Jaya mencari kayu-kayu di sekitar pohon itu. Mereka segera membuat perapian kecil untuk menghangatkan tubuh. Teman-teman, aku tidur sebentar ya. Aku lelah banget. Iya Bar, lo tidur aja dulu. Biar gue sama Jaya yang berjaga. Suara Andi membuatku tenang, karena aku merasa terjaga malam ini. Lana pun menghampiriku dan menyandarkan kepalanya di pundakku sebelah kanan. Bara, aku kedinginan. Bolehkah aku memelukmu? Aku hanya diam tidak menjawab. Mataku terasa berat dan tubuhku kedinginan. Yang aku rasakan tangan Lana memelukku dengan erat. Tangannya merangsak masuk dari dalam jaket dan baju yang aku gunakan. Lana meletakkan tangannya di badanku. Dingin sekali tanganmu, Lana. Gumamku dalam hati. Namun aku tahan, karena aku tidak mau Lana tambah kedinginan. Kurasakan tangan Lana mulai beradaptasi dengan suhu tubuhku. Iya, sentuhannya menjadi lembut, hangat dan nyaman. Tanpa terasa aku mulai memejamkan mataku dan terlelap. Tenggorokanku mengering, aku terbangun dari tidurku. Kulihat Lana masih tertidur pulas di dadaku. Aku membenarkan posisi Lana, kemudian aku berdiri. Kulihat di sekeliling hutan itu, sepertinya pagi telah datang. Aku pun berjalan dan mencari sesuatu yang bisa aku minum. Aku pun membangunkan kelima temanku. Hei, ayo bangun. Kita lanjutkan perjalanan, mencari sesuatu untuk kita makan dan minum. Mereka pun bangun dari tidur lelapnya. Bara api yang masih menyala aku matikan menggunakan sepatuku. Aku injak-injak sampai semuanya mati dan aku pastikan tidak ada sumber api lagi dari kayu tersebut. Setelah semuanya siap, aku melanjutkan perjalanan. Andi kembali memimpin di paling depan. Setelah itu Jaya yang sambil memapah Putra. Disambung lagi Lani, Lana, dan aku di paling belakang. Andi berhenti. Bara, ada banyak lumut di sini. Stop dulu, Di. Lumut itu mengandung banyak air. Kita bisa minum. Akhirnya kami semua menyedot air dari lumut-lumut tersebut. Rasanya lega sekali tenggorokanku. Air dari lumut ini begitu segar, kami pun terus melakukan itu. Setelah selesai kami melanjutkan perjalanan. Bara, tubuhku panas. Lana berbicara sangat pelan kepadaku. Andi, kita berhenti dulu ya. Badan Lana panas banget. Kamu tahan dulu ya, Lan. Aku akan carikan obat untukmu. Gua ikut, Bar. Seru si Andi. Jaya, lo jaga mereka ya. Iya Bar, tenang. Gue pasti jaga mereka kok. Lo hati-hati ya. Jawab Jaya berpesan kepadaku dan Andi. Kemudian aku berjalan ke dalam hutan bersama Andi, berharap menemukan tumbuhan yang bisa aku jadikan obat untuk Lana. Tak lama kita berjalan, aku menemukan pohon semanggi. Daun semanggi berwarna hijau dan lebar. Daun ini bisa menetralkan racun dalam tubuh dan juga bisa menurunkan panas pada tubuh. Di, bantu gue dong petik daun ini ya. Iya Bar,
saya bantu. Setelah berkumpul, aku bergegas kembali dan langsung aku tumpuk daun itu menggunakan batu kecil dan menyuruh Lana untuk segera meminumnya. Tak lupa aku juga menyuruh kepada teman-teman untuk menggunyah daun itu. Kalian kunyah aja daun semanggi ini baik kok buat tubuh kita. Gimana Lan? Udah mendingan? Sudah, Bar. Tapi kaki kananku terasa sangat sakit sekali. Lana mengeluh sakit pada kaki kanannya. Aku pun melepas sepatu yang digunakan Lana. Kulihat kakinya pucat. Mungkin karena memang sepatu yang digunakan basah selama 4 hari. Aku lihat tidak ada yang luka pada kaki Lana. Aku pun menggulung celana panjangnya. Benar saja feelingku. Kaki Lana nyeri akibat pacet yang menempel pada kakinya. Pacet atau biasa disebut lintah. Lebih dari 1 yang menempel di kaki Lana. Yang aku lihat membuat aku merinding. Baru ini aku melihat lintah menempel sebanyak ini. Ah, lepaskan itu, Bar. Lepaskan. Saya takut, Bar. Lana menjerit ketakutan dan menendang-nendang kakinya, berharap si binatang itu terjatuh. Tutup matamu, Lan. Aku akan melepaskan lintah ini satu persatu. Iya, Bar. Cepet, Bar. Aku takut. Aku mencabut belatiku dan meminta bantuan Andi dan Lani untuk memegang Lana. Kugesekkan belatiku pada lintah yang menempel di kaki Lana. Sangat keras hewan ini menempel. Mungkin sudah lama ia berada di sana. Lana berteriak kesakitan. Aku tahu ini memang sakit, tapi ini harus aku lakukan. Lintah itu pun satu persatu mulai aku lepaskan dari kaki Lana. Kulit kaki Lana ikut terkelupas karena tergesek oleh belatiku. Darah mulai mengalir dari kulit Lana dan semakin banyak hingga menempel di tangan kananku. Lana, kau harus kuat ya. Aku tahu ini menyakitkan. Lana terus saja merintih kesakitan dan memejamkan matanya. Lani hanya menangis sambil terduduk lemas di samping Lana. Sepertinya Lani pun merasakan apa yang saudara kembarnya itu rasakan. Akhirnya lintah yang terakhir terlepas dari kaki Lana. Setelah itu aku mengunyah daun semanggi dan aku tempelkan pada luka di kaki Lana. Hei, sudah selesai, Lan. Benarkah itu, Bar? Terima kasih ya, Bar. Terima kasih banyak. Apakah kamu masih sanggup berjalan? Masih, Bar. Aku masih kuat kok. Akhirnya kami putuskan untuk melanjutkan kembali perjalanan. Andi masih tetap berjalan di paling depan, lalu Lani, kemudian Jaya yang memapah Putra, Lana dan aku di paling terakhir. Aku terus memperhatikan Lana. Rambutnya panjang sebahu, ia memakai panel kotak-kotak berwarna merah. Sambil senyum, aku terus saja memandanginya dari belakang. Ayo, kamu memperhatikan aku ya. Lana benar-benar mengejutkanku dan memberi senyuman yang manis. Kalau diperhatikan di atas bibir Lana ada sedikit bulu tipis yang tumbuh di sana. Bara, terima kasih ya. Terima kasih untuk apa, Lan? Kamu sangat baik denganku. Sepertinya aku menyukaimu, Bar. Lana berbicara dengan lembut denganku. Wajah Lana memerah dan memberikan senyum yang indah. Lana berlari menjauh dariku. Mungkin ia malu karena telah mengungkapkan isi hatinya padaku. Aku pun menyukaimu, Lan, teriakku dalam hati. Lana berjalan paling depan dan sesekali berjalan mundur menghadap ke belakang untuk melihatku. Begitu seterusnya. Aku pun tersenyum melihat tingkah laku Lana yang manja. Sampai akhirnya Lana berhenti dan menatapku pekat. Aku terus saja berjalan ke arahnya. Namun, Lana tetap diam mematung. Aku semakin mendekat pada Lana. Tiba-tiba saja, Lana berteriak. Tidak! Teriakan Lana mengejutkan aku dan juga yang lainnya. Lani menghampiri Lana dan bertanya. Hei, kamu kenapa? Bara. Lana terus saja mematung dan berbicara terpatah-patah. Kenapa dengan Bara? Ia baik-baik saja. Lani semakin bingung dengan tingkah adik kembarnya itu. Kemudian Lana berlari tepat di hadapanku. Aku lihat wajahnya yang kebingungan dan mengeluarkan air mata.
Tanganmu, Bara. Tanganmu kemana? Semua melihat ke arahku dengan tatapan kebingungan. Bara, jawab aku. Tanganmu kenapa? Sejak kapan ini terjadi? Lana berteriak, terus saja bertanya dan memegang jaketku yang seharusnya itu adalah lengan kiriku. Lana menangis dan memelukku. Jelaskan, Bara. Jelaskan padaku. Ada apa dengan tanganmu? Tubuhku digoyang-goyangkan oleh Lana, seraya meminta penjelasan atas apa yang terjadi pada tanganku. Kawan-kawanku yang lain pun bertingkah sama, mereka mempertanyakan tentang tanganku. Hanya ada tangisan yang keluar dari wajah mereka. Mengapa kau tidak menjawab, Bara? Jawab pertanyaanku. Tidak henti-hentinya Lana mempertanyakan itu dengan tangis yang kian menjadi. Aku hanya diam dan membelai rambut indahnya dan berkata, "Tenanglah, aku baik-baik saja." Lana tetap tidak terima. Lana terus saja memaksaku untuk menjelaskan apa yang terjadi. Namun aku hanya diam tanpa menjelaskan apa-apa. Aku melihat wajah sahabatku satu persatu seraya berkata, "Tenanglah sahabat, aku tetaplah Bara yang kalian kenal." "Sebenarnya apa yang terjadi, Bar? Kamu cerita sama saya." Putra angkat bicara. Akhirnya aku pun menjawab, "Gak ada yang perlu saya jelasin, kawan. Ini kesalahan saya karena terlalu ceroboh." Tapi kenapa kamu tidak cerita apa-apa padaku, Bara? Lagi-lagi, Lana bertanya sambil menangis dan memeluk, sambil terus menyentuh lengan pada jaket panjangku. Maafkan aku, Bara. Maafkan aku. Harusnya aku mengetahui ini dari awal. Maafkan aku, Bara. Tangisan Lana semakin kencang, sampai akhirnya Lana pun terkulai lemah dan terjatuh. Lana, hei Lana!" Teriakku sambil terkejut melihat Lana yang tiba-tiba saja terjatuh dan tidak sempat aku tangkap. Wajah Lana pucat, bibirnya menjadi membiru. Apakah Lana terkena hipotermia? Lana, bangun Lan. Sebentar lagi kita sampai." Terus saja aku berteriak membangunkan Lana yang pingsan. Tapi Lana tidak bergeming dan tetap saja diam. "Jaya, bantu aku. Kita carikan batang kayu." "Untuk apa, Bar?" "Kita buat tandu untuk Lana." Aku dan Jaya bergegas mencari kayu, sedangkan Andi mencari akar untuk penguatnya. Aku berjalan di sekitar hutan tersebut dan memotong beberapa batang kayu untuk aku buat tandu. Setelah semuanya terkumpul, aku dan Jaya segera merakit tandu tersebut. 2 belah kayu yang panjang aku apit dengan kayu yang berukuran kecil, sehingga membentuk seperti anak tangga. Kemudian aku memapah tubuh Lana yang dibantu Andi dan Jaya. Lana sekarang sudah berada di atas tandu yang kami buat. "Biar aku saja yang membawa Lana," pinta si Jaya. "Kalau kamu lelah, gantiannya Jay. Biar gue berjalan di paling belakang." Kemudian kami melanjutkan perjalanan turun ke bawah. Andi dan Putra berjalan paling depan, disusul oleh Lani, kemudian Jaya yang menyeret tandu. Aku tetap berjalan di paling belakang. Tak kurasakan tanda-tanda akan mencapai kaki gunung. Ini perjalanan 4 hari yang sangat melelahkan untukku. Entah sedang berada di mana aku ini. Tapi aku tidak putus asa. Aku harus kembali untuk pulang bersama kelima teman-temanku itu. Langit nampak mulai sore, kabut pun kembali menutupi jarak pandang kami. Mengapa terasa cepat sekali hari berganti di hutan ini? Aku terus berjalan sambil memperhatikan wajah Lana yang sangat pucat. Tiba-tiba, aku mendengar seperti suara batang pohon yang patah dan suara teriakan Andi memanggil nama Putra. Entah apa yang terjadi di depan sana. Kabut yang pekat membuat aku tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Aku sedikit mempercepat langkahku dan aku meninggalkan Lani, Jaya, dan Lana. "Jay, aku kejar Andi dulu ya." "Iya Bar, cepet." Dengan setengah berlari, akhirnya aku menemukan Andi yang berdiri di tepi jurang. "Putra! Tra!" Suara teriakan Andi menggema di ujung jurang itu.
Aku benar-benar tidak melihat Putra kala itu. Hei, Di, jawab aku, di mana Putra? Aku bertanya sekali lagi pada Andi. Andi pun akhirnya menjelaskan semuanya padaku. Sewaktu aku berjalan, tiba-tiba Putra tergelincir dan jatuh ke dalam jurang, Bar. Aku gak sempat menangkap Putra karena aku terpeleset bebatuan yang sangat licin. Andi menjelaskan dengan wajah panik dan juga rasa bersalah. Aku pun melihat raut itu di wajah Andi. Putra! 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 Andi berteriak sambil menangis. Tubuhku merinding mendengar suara teriakan Andi yang kian melirih. Bodoh! Aku memang bodoh! Putra! Andi sangat menyesal atas peristiwa ini. Berulang kali Andi menyalahkan dirinya sendiri. Kulihat Andi berteriak sambil menampar wajahnya menggunakan kedua belah tangannya. Bodoh! Bodoh! Aku memang bodoh! Aku melihat air matanya mengalir deras. Andi terkulai lemah di tepi jurang memanggil Putra dan terus menyalahkan dirinya sendiri. Cahaya di langit mulai menghilang, kabut pun semakin tebal dan menutupi pandanganku. Hembusan angin berganti menjadi sangat dingin, lebih dingin dari hari-hari sebelumnya. Tak ada tanda-tanda keberadaan Putra saat itu. Put, bertahanlah. Aku pasti menemukanmu, Put. Hanya itu yang aku sampaikan dalam hati kecilku. Sedikit ada suara kresek-kresek. Aku mendengar suara itu dari belakang. Ternyata Jaya dan Lani yang sedang menyeret Tandulana. Apa yang terjadi, Bar? Tenangkan pikiranmu, Jai. Di mana Putra? Jaya kembali bertanya. Aku hanya diam tidak menjawabnya. Ini semua salah aku, Jai. Kalau saja aku nggak tergelincir, Putra nggak bakal jatuh ke jurang. Andi menjelaskan pada Jaya sambil terus meneteskan air mata. Andi bertumpu dengan kedua lututnya. Kedua tangannya mencengkeram rumput-rumput di tepian. Matanya terus menatap ke arah jurang yang diselimuti kabut tebal. Air mata Andi sebagai lautan yang terkena gelombang tsunami, meluap melalui bibir pantai terus-menerus. Aku melihat raut wajah penyesalan pada Andi. Aku berjongkok di samping Andi dan berkata, Di, kamu belum selesai nangisnya. Aku mau turun, mau cari Putra. Kalau kamu udah selesai nangis, susul aku ya. Aku perlahan mencari jalan untuk menuruni jurang tersebut. Aku tengok Andi dan aku lihat raut wajahnya penuh harap. Ia mengusap air matanya lalu menyusul aku untuk turun. Jaya, aku titip Lana dan Lani ya. Buat api unggun biar Lana tetap hangat. Iya, Bar, baik, Bar. Lu berdua hati-hati ya dan bawa Putra kembali. Jaya memberi semangat untuk kami berdua dan sebuah harapan Putra kembali. Kami terus menuruni jurang tersebut. Untungnya, di sisi jurang banyak terdapat akar-akar pohon yang bisa kita jadikan pegangan untuk turun. Aku mempunyai firasat, Putra pasti selamat. Namun, aku tidak tahu di mana ia berada sekarang. Putra! 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 Sepanjang menyusuri jurang, aku dan Andi terus saja memanggil nama Putra terus-menerus. Di bawah sana aku melihat jaket berwarna biru tersangkut di ranting pohon jurang itu. Bara, itu Putra. Seru Andi memberitahukanku. Tangannya menunjuk ke arah bawah jurang itu. Iya, itu benar Putra. Ia tersangkut di pohon dan tidak bergerak. Dengan berlahan aku dan Andi berjalan terus menuruni jurang tersebut. Akhirnya kami sampai di tempat Putra tersangkut. Aku memeriksa apakah Putra masih bernafas. Alhamdulillah, Putra masih bernafas. Namun aku bingung, bagaimana caranya membawa Putra untuk naik ke atas. Andai saja tanganku tidak buntung, pasti aku akan dengan mudah untuk membawa Putra keluar dari tempat ini. Kemudian Andi berinisiatif untuk menggendong Putra. Aku hanya mengiyakan kemauan si Andi, karena aku tidak bisa berbuat banyak untuk itu. Aku hanya menyarankan Andi untuk mengikat Putra menggunakan jaketnya.
Kubuka ikat pinggangku dan memberikannya pada Andi. Kamu ikat ini di pinggang, agar Putra nggak sampai merosot. Andi melakukan apa yang aku perintahkan. Lalu Andi berkata, Ayo Put, kita pulang. Kita pulang. Kata-kata Andi membuatku sedih sekaligus bahagia. Karena sesusah apapun keadaannya, kita masih saling merangkul dan saling gotong royong. Inilah sahabatku yang membuatku masih bisa bertahan sampai sekarang. Andi mulai menaiki tebing-tebing jurang menggunakan akar dan dibantu oleh kedua kakinya. Aku pun menyusul menaiki jurang tersebut. Kulihat raut wajah Andi tampak lelah, namun aku rasakan semangatnya mengalahkan rasa lelahnya. Entah berapa lama aku, Andi, dan Putra berada di jurang ini. Kudaki terus bebatuan yang licin. Sempat beberapa kali aku dan Andi tergelincir. Namun itu tidak mematahkan semangat kami untuk membawa Putra naik ke atas. Usahaku dan Andi membuahkan hasil. Akhirnya kami sampai di atas jurang tersebut. Di atas aku melihat Jaya yang tengah menunggu cemas. Semakin ke atas aku melihat Lani yang tengah menunggu. Bara. Aku hafal sekali suara ini. Iya, itu suara Lana. Aku lihat Lana tersenyum padaku dengan berlinang air mata. Itu air mata bahagia. Mataku tetap melihat ke arah Lana. Ia memberikan tangannya untuk membantuku naik. Padahal jarak kami masih beberapa meter. Luka di tangan kiriku mendadak menjadi sangat sakit. Memang beberapa kali tangan ini tergesek akar dan bebatuan di tebing ini. Aku terus saja menatap wajah Lana yang manis. Lana, kau sungguh cantik. Aku mencintaimu, Lana. Gumamku dalam hati. Tinggal beberapa meter lagi aku akan sampai. Tapi entah mengapa, badanku terasa berat. Pandanganku menjadi kabur. Berat sekali rasanya. Aku mohon, jangan sekarang. Aku mohon jangan sekarang. Aku berbicara pada diriku sendiri. Kau tubuhku. Kuatlah untuk beberapa saat. Jangan kau membuat kelima sahabatku lebih khawatir. Dengan sisa tenaga yang aku punya, aku terus memanjat ke atas dengan satu tangan dan dua kakiku. Ayo Bara, sedikit lagi. Ku dengar semua sahabatku memberiku semangat padaku. Mengapa ini begitu sakit? Aku baru merasakan sakit sekali pada bahu kiriku. Aku berhenti di tepi jurang. Entah mengapa aku tidak sanggup lagi untuk meneruskannya. Habis sudah tenagaku, kawan. Aku melihat sekelilingku hanya ada kabut pekat. Aku berharap bisa melihat pemandangan indah seperti di puncak gunung Jawa ini. Ya Allah, aku sangat lelah. Terus saja aku menatap kabut tebal itu. Mengapa aku menjadi merasa nyaman di sini? Apakah hidupku harus berakhir di tepi jurang gunung ini? Di dalam kabut, aku melihat wajah ibuku. Bara, kemari nak. Datanglah dan peluk ibu. Suara itu nyata, dan aku mendengar jelas ibuku memanggilku. Ibu, tunggu Bara, Bu. Kemarilah nak, kita pulang. Ibuku memberikan senyum padaku. Bara, mengapa kau diam? Ayo naik sedikit lagi, Bara. Lana berteriak dengan kerasnya. Aku pun terkejut, entah apa yang terjadi pada diriku. Akhirnya aku sadar, aku tadi berhalusinasi. Lana, tolong bantu aku, Lana. Dengan sekuat tenaga, aku coba memanjat jurang ini. Kurasakan tangan Lana berhasil menggapaiku, kemudian Andi, Jaya, dan Lani pun turut membantuku. Terima kasih sahabatku, terima kasih. Itu saja yang aku ucapkan dalam hati. Aku tahu kalian semua lelah, tapi kalian tetap menolongku dengan sisa tenaga yang kalian miliki. Hahaha, jurangnya dalam juga ya. Kamu masih saja bercanda, Bar. Lana menimbaliku dan memeluk dengan erat. Kupandangi wajah Putra dan tak kusangka Putra tersenyum padaku lalu berkata, Ngapain
kamu ngeliatin aku kayak orang bego gitu, Bar? Ngapain? Putra berbicara diimbangi tawa kecil di bibirnya. Kamu lihat aku, Put? Masih, Bar. Kan lu sendiri yang bilang sama aku kalau mata aku nggak apa-apa. Aku senang mendengar Putra berbicara seperti itu. Semangatku kembali tumbuh. Lalu aku bicara kepada kelima sahabatku itu. Apakah kalian semua siap untuk pulang? Aku berbicara sambil berusaha berdiri dengan dibantu oleh Lana. Dengan penuh semangat kami berenam berdiri kembali. Kulihat wajah-wajah lelah dari kelima temanku itu. Ini bukan apa-apa. Justru inilah awal perjalanan kami untuk pulang. Malam yang dingin menjadi saksi perjuangan kami berenam melewati hutan gunung ini. Malam yang dipenuhi kabut tebal dan disinari cahaya bulan dari atas langit. Putra kembali memimpin perjalanan dingin malam ini dibantu oleh Andi dengan berjalan beriringan. Jaya menyusul sambil memapa Lani, karena Lani merasakan nyeri di kedua belah kakinya. Tinggal aku yang berjalan tepat berada di belakang Lana. Entah beberapa lama kami terus berjalan menyusuri hutan itu. Jauh sudah kami turun ke bawah, namun kaki gunung ini belum juga terlihat dari pelupuk mata. Dengan langkah yang terseok-seok, kami terus berjalan tanpa henti. Lelah sekali rasanya, kepalaku mendadak menjadi berat. Pandangan mataku pun mulai kabur. Aku berbicara pada tubuhku sendiri sekali lagi. Aku tahu kau lelah, wahai tubuhku. Tolong bantu aku sekali lagi. Sepertinya tubuhku sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan. Pandangan mataku berubah menjadi gelap dan... Ibu. Itu suara terakhir yang aku ingat. Seketika tubuhku pun ambruk, brak. Hanya sunyi yang aku rasakan, dan dengan sayup-sayup aku dengar suara kumandang adzan. Apakah aku berhasil? Gelap. Mengapa gelap sekali di sini? Aku terbaring di ranjang empuk. Sejak kapan aku bisa berada di sini? Mengapa gelap? Ada di manakah aku ini? Apa aku sudah mati? Ya Allah, izinkan aku kembali ke duniamu. Banyak yang harus aku selesaikan. Beri aku kesempatan sekali lagi, ya Allah. Dalam gelapku, aku menangis. Entah mengapa aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Sampai kurasakan tangan kasar yang membelai lembut ke arah wajahku. Lalu berkata, Kamu anak yang baik. Ibu ikhlas jika kamu harus pergi, nak. Ibu. Itu suara ibuku. Air matanya terasa jatuh di pipiku dan aku merasakan kuasa Tuhan saat itu. Cahaya mulai terlihat di ujung sana dan akhirnya aku bisa membuka mataku dengan perlahan. Ibu, aku memanggilnya dengan lembut. Ya Allah, Bara, kamu masih hidup, nak. Ibuku berkata dan menciumi wajahku terus-menerus. Bara merindukan ibu. Maafkan Bara, Bu. Meneteslah air mataku bersamaan dengan senyum bahagiaku. Karena aku bisa melihat ibuku kembali. Aku melihat di sekeliling ruangan itu. Kemudian aku menanyakan keberadaan kelima sahabatku. Di mana teman-temanku, Bu? Aku bertanya pada ibu dan mencoba bangkit dari ranjang itu. Aku ingin melihat kelima teman-temanku. Mereka ada di luar. Sebentar ya, ibu panggilkan mereka. Ibuku kemudian bangkit dan meninggalkan ruangan itu. Aku bersandar di ujung ranjang dan menanti kelima sahabatku datang. Lana orang pertama yang aku lihat dan langsung memelukku. Lalu Andi, Jaya, dan Lani. Mereka masuk ke ruangan itu dengan wajah penuh kebahagiaan. Andi pun berkata, Akhirnya, lu sadar juga, Bar. Andi berbicara sambil duduk di ujung ranjang tempat aku sekarang. Baru juga beberapa jam aku tidur di sini, Di. Kamu koma selama 2 bulan, Bara. Lana menanggapi pembicaraanku. Aku terkejut mendengar itu dari Lana.
Rasanya aku hanya tertidur beberapa jam setelah aku pingsan di kaki gunung itu dan berada di tempat ini. Hanya itu yang aku ingat. Yang penting, kamu sekarang sudah siuman, Bar. Putra, di mana Putra? Tanya aku pada Lana. Kelima sahabatku itu hanya diam dan tidak menjawab pertanyaanku. Kemudian Andi bicara. Apa kau tidak ingat apa-apa, Bar? Aku ingat kok. Kita berdua berhasil membawa Putra kembali dari jurang itu. Dan Putra pun sempat bicara sama saya. Kalau matanya pun sudah bisa melihat. Lalu, di mana Putra sekarang? Apa sudah kembali ke rumahnya? Tegasku pada Andi dan para sahabatku. Lalu, Andi kembali berbicara. Kita memang berhasil membawa Putra kembali ke atas. Namun, nyawa Putra tidak tertolong lagi, Bar. Aku kaget mendengar pertanyaan dari Andi. Kamu jangan bercanda, Di. Jelas-jelas saya bicara sama Putra setelah kita sampai ke atas jurang. Kamu pingsan, Bar, sewaktu aku berhasil meraih tanganmu itu. Aku masih sadar, Lan. Aku masih ingat kalian semua menarik tanganku dari jurang itu. Kamu harus terima kenyataan ini, Bar. Putra sudah meninggal sewaktu berada di jurang. Dan aku yang memapahnya sampai ke atas. Tidak mungkin, Di. Kalian jangan bercanda, ah. Aku kebingungan. Kebingungan sekali. Dan tidak percaya apa yang dikatakan oleh Andi dan Lana. Bagaimana mungkin ini terjadi, Di? Saya sendiri yang memeriksa detak jantungnya. Tapi kenyataannya Putra sudah tiada, Bar. Kepala Putra tertusuk batang kayu hingga tembus ke belakang. Tidak mungkin, Di. Ini tidak mungkin. Aku terus saja tidak percaya apa yang dikatakan Andi padaku. Aku berteriak di ruangan itu dan mengeluarkan air mata. Demikian pula dengan teman-temanku. Mereka ikut menangis saat itu. Putra, mengapa kau pergi? Kamu lihat aku, Put. Masih, Bar. Kan lu sendiri yang bilang sama aku kalau mata aku nggak apa-apa. Ini kata-kata terakhir dari Putra yang masih aku ingat. Setelah aku sudah sedikit membaik, aku mengajak Andi, Jaya, Lana, dan Lani untuk mengantarkan aku ke tempat peristirahatan terakhir Putra. Putra dimakamkan tak jauh dari rumahnya. Kami berlima datang dan mendoakan kepergian Putra untuk selama-lamanya. Putra, terima kasih. Kau telah mau menjadi seorang sahabat untuk kami. Aku akan merindukan sosokmu, Putra. Semoga kau tenang di surgamu. Amin. Setelah pendakian tersebut, kami berlima meneruskan kegiatan seperti biasanya. Sampai kami lulus dan menjadi seorang sarjana. Lana, ia gadis yang aku cintai. Akhirnya aku menyatakan cintaku padanya dan kami menikah. Orang tua Lana memiliki sebuah perusahaan dan aku dijadikan seorang yang dipercayai untuk mengurus perusahaan tersebut. Karena pengalaman kami di gunung itu membuat ayah Lana menilaiku sebagai orang yang bertanggung jawab. Sekarang aku hidup bahagia bersama wanita yang aku cintai. Dan cerita ini tamat. Namanya Bara Aksara. Dan ini kisah nyata beliau di tahun 1988 Jawa Tengah. Tak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kun fayakun, jadilah, maka terjadilah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, diberikan panjang umur. Dan terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah mendukung kami, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah nge-share video ini, yang sudah komen tentunya dari Jogja, dari Surabaya, dari Cianjur, dari Sukabumi, Korea, Jepang, semuanya terima kasih banyak. Dan komentar kalian semua pasti akan kami balas satu persatu. Tapi agak sabar, mungkin komen agak banyak ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Sekali lagi, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan saya pamit undur diri. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.